Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Ini penting jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, taatilah, wa ati' walidayka, taatilah kedua orang tuamu, wa in amaraka, walaupun mereka itu perintahkan kepadamu, antakhruja min dunyaka, untuk keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, keluarlah demi mereka. Apa maknanya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang tua itu segala-galanya. Bagi seorang anak, kehadiran orang tua di muka bumi itu segala-galanya. Sesukses apapun kita di rantau, tapi sewaktu meninggalkan orang tua dalam keadaan menangis terus di rumah karena merindukan kita di rantau, maka apa yang kita cari itu seolah-olah hilang maknanya. Maka di hadis ini Rasul mengatakan, wa ati' walidayka, taati orang tuamu, wa in amaraka, walau jika mereka menyuruhmu, antakhruja min dunyaka, keluar dari duniamu. Apa makna keluar dari duniamu? Kita di rantau terkadang meraih kesuksesan, mendapat jabatan, naik, tapi orang tua kita tinggalkan dalam keadaan menangis. Kenapa mereka menangis? Mereka merindukan. Orang kaya itu rindu dengan anaknya. Mereka ingin berjumpa sama kita, maka sewaktu mereka nak, berhentilah dari kerjamu, uruilah mak di kampung. Maka di waktu itu diperintahkan, tinggalkan pekerjaanmu, pulang ke kampung, urus orang tuamu. Kenapa? Itulah yang diinginkan di dalam Islam. Kita ya pokoknya cari isi biti banyak-banyak, orang gaik, lah gaik, kan ada panti-panti itu. Ndak ada cari isi orang lain, kok suruh orang merawatnya, kok gaji seorang. Kan banyak cara berpikir seperti itu, kan banyak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata sabar yang paling sulit. Sabarku kan ada yang gampang. Sabar kena cekik jurang seketik kan bisa sabar. Sabar gini sabar. Sebulan sekali lah kok. Artinya kalau di waktu main tangan tuh sabar bisa. Tapi ternyata ada sabar itu ada tingkatan-tingkatan. Sabar yang paling sulit itu ternyata menghadapi orang tua yang semakin tua. Itu sabar paling sulit. Kalau misalkan di umur segini, atau menjadi orang tua umur kisaran 40, 50, 60 tahun, masih normal. Makan masih lancar, berjalan masih lancar, ya terkadang tak perlu aja anak, tak butuh lo bantuan anak. Tapi sewaktu umur 90 semakin tua, maka kebutuhan kita untuk pertolongan orang lain itu sangat besar. Kita kadang pikun lah mulai. Yasin itu kan, salam surat Yasin itu kan ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami tambahkan umurnya, nanti dalam penciptaan kami balikkan seperti yang awal. Baura anak kita diciptakan. Aku semakin tua semakin dibalikan ke sana. Allah cabut satu persatu pemberian Allah. Di awal Allah kasih pendengaran, semakin tua pendengaran dicabut oleh Allah. Allah beri penglihatan, semakin tua mulai Allah cabut penglihatannya. Di awal tak bisa berjalan, semakin tua Allah cabut kekuatan kita untuk berjalan. Memang seperti itu. Makanya menghadapi orang tua yang semakin tua, itu tingkat kesulitannya luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang harus diingat, pintu sorga justru tambah luas, tambah lebar dibuka oleh Allah. Maka orang tua semakin tua, itu pintu sorganya semakin luas terbuka. Kita akan sholat selama ini belum tentu diterima atau enggak oleh Allah. Wah, rajin sembahyang malam, rajin ke masjid, tidak ada jaminan kita akan diterima. Ibadah itu akan diterima oleh Allah. Walaupun husnuzonnya kita itu akan diterima oleh Allah, tapi tidak ada jaminan. Ibadah kita itu tidak ada jaminan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu yang jelas diberikan oleh Allah, surga itu sewaktu kita berbakti kepada orang tua. Maka kata Wahab bin Munabbih itu, man waqara
man razaqallahu waladan yuwakkiruhu lahu, barang siapa yang Allah berikan kepada dia seorang orang tua, habis itu dia berbakti kepada orang tua tersebut, dia berbuat baik kepada orang tua tersebut, razaqahullahu lahu waladan. Nanti kelak Allah akan memberikan juga kepada dia anak, yang anak itu berbakti juga kepada dia. Jadi kalau orang ini berbakti kepada orang tuanya, patuh, berbicara sopan, nanti dia waktu punya anak Allah berikan juga yang seperti itu kepada dia. Tapi man razaqahullahu walidan, barang siapa yang Allah berikan kepada dia orang tua, lam yuwakkiruhu lahu, dia tidak mau berbakti pahlawan ke orang gaib, kelak dia razaqahullahu lahu waladan lam yuwakkiruhu lahu, Allah berikan juga kepada dia anak, yang anak itu tidak mau berbakti kepada dia. Jadi apa maknanya? Para ulama mengatakan amalan yang sewaktu kita kerjakan cash langsung Allah bayar di muka bumi ini dan Allah siapkan ganjaran di sorga nanti, itu sewaktu berbakti kepada orang tua. Macam-macam dimuliakan Allah. Kalau payah menjalani duit banyak sih masalah, maka yang paling pertama kita lihat adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Cari piti orang tua pas pilih orang gaib wak berbiasa. Pas pilih kan orang gaib lama berang-berang. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah. Kan ada tipe anak-anakku perhitungan itu kan banyak. Iyo mana perhitungan ke orang gaib. Minta orang gaib, aduh piti. Nggak ada asal diminta sama orang gaib, nggak ada tahu. Tahunya asal ke rumah orang gaibnya meminta, asal ke rumah itu nggak dibawanya piti. Nanti lah ke rumah, kok mak minta piti lo balik. Mak minta piti lo balik. Kan banyak orang tipikal model itu gini. Jadi seolah-olah amaknya yang meminta takwi, apaknya yang meminta takwi. Ambil piti, padahal piti sambuah. Macam yang dimuliakan Allah. Pernah satu ketika ada seorang syekh itu berceramah di sebuah TV. Jadi kan ada kalau berceramah di TV itu kan biasanya ada sesi tanya jawab. Ini syekhnya dari Mekah. Nah pas dia ceramah itu ada orang bertanya, menelponnya. Diceritakan kisah dia, wahai syekh, saya begini, saya memiliki orang tua, kata dia. Dan orang tua saya itu menompang sama saya. Nah, dia bilang seperti itu. Pas dia mengucapkan kalimat orang tua saya menompang sama saya itu marah. Kata saya itu, yabni, ait soalan. Wahai ananda, ulangi lagi soalmu, kata dia. Balik lagi dia ceritakan kisah dia. Habis itu dia kembali lagi menceritakan, wahai syekh, orang tua saya menompang sama saya. Pas sampai di kalimat itu, syekh itu marah lagi. Kembali saya mengatakan, yabni ait soal, ulangi lagi soalmu. Kembali lagi dia menceritakan persis sama yang sebelumnya. Habis itu kembali lagi dia mengatakan, wahai syekh, orang tua saya itu menompang sama saya. Di waktu udah ketiga, marah saya itu. Kata saya itu, wahai ananda, kata dia, kenapa engkau selalu mengatakan orang tua mau menompang samamu? Orang tua mau menompang samamu, orang tua mau menompang samamu. Bukankah engkau ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abuka? Ingat tak engkau hadis atau Rasul pernah mengatakan engkau dan seluruh harta yang ada di dalam dirimu, apapun yang kau miliki, rumahmu, mobilmu, harta yang kau miliki, semuanya bukan kepunyaanmu. Anta wa maluka li abuka, engkau dan harta yang kau miliki itu adalah punya orang tuamu. Maka sewaktu orang tuamu meminta, itu bukan dia meminta hartamu, dia sedang mengambil harta kepunyaannya dia. Maka tidak ada hak seorang anak untuk menghalangi orang tuanya mengambil hartanya. Awak kini ndak marasu aratu pencarian waku aratu awak, yang aratu orang gaib. Terkadang rela seorang anak mengasuskan orang tuanya hanya pakai tanah. Padahal dalam Islam jelas kita kalau tidak ada orang gaib kan tidak ada ulama. Allah yang menciptakan kita, min haitsul wasilah wal walid. Allah yang mengadakan, menciptakan kita di muka bumi. Cuman ditinjau dari perantara yang membuat kita ada di muka bumi ini, maka itu orang tua. Dari lahirnya orang tua, dari mawak keluar.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, wa ati', taatlah engkau kepada orang tuamu, wa in amaraka an takhruja min dunyaka, walaupun engkau diperintahkan untuk keluar dari duniamu, meninggalkan kesuksesanmu, maka tinggalkan. Fakhruj lahuma, tinggalkan semuanya demi mereka. Ada sahabat itu menangis dia. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau menangis? Orang tua saya meninggal. Tanya lagi sama sahabat, Mardita, apakah engkau tidak redo orang tuamu meninggal? Raditu, kata dia. Saya redo orang tua saya meninggal, saya redo. Karena memang udah keputusan Allah, udah takdirnya Allah. Cuman yang membuat saya menangis adalah karena tertutup satu pintu surga yang saya miliki. Jadi kalau ada satu orang tua, berarti satu pintu surga terbuka di hadapannya kita. Kalau masih hidup dua-duanya, berarti dua pintu surga ini sedang terbuka di depan kita. Sewaktu kita meninggal satu pintu surga tertutup. Kalau sudah meninggal kedua-dua orang tua, maka tertutup kedua-dua pintu surga ini buat kita selaku anaknya. Maka sewaktu anak masih diberikan oleh Allah umur yang panjang berjumpa sama orang tuanya, harusnya dengan wasilah ini saja dia bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah. Dia mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang memudahkan seorang anak masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ingat jemaah yang dimuliakan Allah, sewaktu dan tidak ada dosa yang Allah langsung balas di muka bumi ini dan nanti disiapkan azab di akhirat, kecuali dosa tersebut adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu bukan main-main, dia dosa besar. Bahkan urutannya itu setelah berbakti kepada atau beribadah kepada Allah, habis itu tidak mempersekutukan Allah, perintah selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka kepada orang tua. Makanya tidak durhaka atau berbakti kepada orang tua itu perintah yang mulia. Kan Abdullah Ibn Abbas, beliau itu mengatakan di dalam tafsir beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, 3 ayat yang Allah gandeng terus dalam Al-Quran. 3 ayat perintah cuman Allah gandeng terus. Kalau cie tidak di kerajuan, cie pun tidak diterima. Solat tidak diterima oleh Allah kecuali diikuti dengan zakat. Makanya bunyi ayatnya itu aqimus shalah wa atuz zakah, digandeng terus. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Ulama tafsir mengatakan kalau sembahyang sewa Anda membayar zakat, sewaktu zakat sudah diwajibkan kepada kita, sembahyang pun tidak diterima. Atau zakat sembahyang tidak pernah, zakat pun tidak diterima. Artinya apa? Dua-dua ini karena perintahnya sama, digandeng terus perintahnya ini. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, taatmu tidak diterima oleh Allah kecuali diiringi dengan taatmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah kecuali diikuti dengan taat kepada Rasulullah. Makanya bunyi ayatnya ini selalu digandeng juga, ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu selalu digandeng. Yang ketiga, syukurmu kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kecuali diikuti dengan syukur kepada orang tua. Rajin sembahyang kan bukti syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah syukur. Tapi kurang baik nada, maka tidak diterima oleh Allah. Ridullah fi ridal walid, wa suqtullah fi suqtil walid. Atau ridhonya Allah itu dalam ridho orang tua, marahnya Allah itu terletak di dalam marah orang tua. Mas waktu sulit kita menjalani kehidupan ini, mengarajuaniku bantu masalah, ini sulit, baraja payah. Maka yang pertama lihat adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Bagaimana kita memaknai hubungan kita dengan orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, ambo diminta sama pengurus apa yang mengkaji tentang adab hari Minggu sore, Minggu habis maghrib. Kenapa? Di Musajiko Minggu sore kalau tidak salah, Minggu maghrib ambo mengkaji. Itu
yang berkaitan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab. Ambo sebenarnya kalau kuliah jurusan hadis. Jadi ambo yang membahas, yang ambo bahas tuh masalah hadis. Insyaallah nanti ambo akan membahas hadis di dalam mengambil sebuah kitab, yaitu kitab Adabul Mufrad. Di kitab Adabul Mufrad itu sebuah kitab kumpulan kitab-kitab hadis. Cuman Imam Bukhari mengumpulkan kitab yang berkaitan sama adab, akhlak. Kenapa? Bakok laksu membahas adab dan akhlak kok yang hilang ini, Bu. Anak-anak begini kok ndak beradab, ndak berakhlak gitu. Banyak yang ndak beradab, ndak berakhlak. Mengicik sama amaknya, itu sama saja orang lainnya. Kadang yang lebih heran, bocok memberangan mahasiswa itu. Ambo lah bara tahunnya menjadi dosen di kampus tuh. Dari 2004 balik, 2004 balik, anggaplah 2005 balik. Mulai sampai kini lebih kurang 7 tahun, tidak pernah sekalipun mahasiswa itu mengicik agak takarih gambur. Tidak pernah. Mau WA itu mesti rapi. Assalamualaikum, habis itu bahasanya rapi. Kadang kalau agak kurang rancak, dirubahnya balik bahasa, diulangnya balik mau WA sampai rancak terbaca. Saking seperti itu. Temu kecian. Kalian kurang gaya kan ini mengicik sosopan. Ya sampai ke sama ambu sama dosen-dosen kalian sopan bisa mengicik lunak, tapi giliran sama orang tua kalian kasar. Memuliakan dosen ya kalian anggap guru, ya muliakanlah, anggaplah guru. Cuma kalau orang tua kalian yang kalian hormati tidak bisa berkata sopan santun sama orang tua, tidak ada gunanya. Orang tua yang harus dimuliakan lebih dulu. Karena kenapa? Karena mereka segala-galanya. Doa mereka berlaku kepada kita. Mereka doakan kebaikan kepada kita, maka kebaikan itu diberikan Allah. Tapi waktu mereka merasa atau hati mereka tersakiti dan mereka doakan keburukan kepada kita, maka keburukan itu akan berlaku untuk kita. Adab yang mulai hilang dewa ini, terutama di generasi muda-muda kita. Bajalan orang tua adab di dalam Islam diajarkan. Tidak bisa juga jalan orang tua. Ijankan ke samu salangkah orang tua. Atau ijankan ke dimungku orang tua jalan. Salangkah sih orang tua samu sih saja tidak boleh. Diadai apa kan diatur seperti itu. Bagaimana seorang anak berjalan sama orang tua? Harus di belakangnya. Harus di belakangnya. Itu tata caranya. Di dalam Islam diajarkan seperti itu juga. Aku mungkin secara makna lafzi memang secara berjalan saja. Cuma di dalam mengambil keputusan, anak akan kini banyak. Lama rasu hebat, lama rasu kuliah S2, S3, lama jabatan tinggi mereka orang tuanya seolah-olah menjadi orang bodoh sini mengkumatun. Anak itu akan tetap menjadi anak sampai kapanpun. Mau dia seorang profesor di mata maknya, kok ini anak yang pernah dicibukannya juga. Saibat apa anak, sakayu apa anak. Cuma di mata orang tua, kok pajak aku dulu ada cibukan. Ada yang malalu, ada yang menggendongnya, ada kan itu yang di mata orang tua itu sesukses apapun lah. Maka di kalangan ustaz-ustaz itu, Pak, badakwa aku yang agak payah itu jamaah. Ya wak sagan awak tidak bisa menegur amak pun menganggap wak anaknya tarwih. Anaknya yang pernah diberangannya, yang pernah dipiciannya, yang pernah diikunya. Kesuksesan yang kita dapatkan sekarang itu tak akan lepas dari doa-doa yang ada disampaikan oleh orang tua. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di hari Minggu tuh kita akan mengkaji mulai. Nah adab-adab ini antara panjua sama pembali, saya tidak tahu adab di dalam Islam. Kau nyambung pembali, kau nyambung menjual. Adabnya harusnya aturan di dalam Islam itu nanti. Karena kan antara rakyat dengan pemimpin, harusnya pemimpin kepada rakyat, harusnya rakyat kepada pemimpin. Yang pemimpin badutu setarwi ke rakyat, berjanji ko, lampi aku selesai janji tidak tahu jo yang mana yang janji itu. Artinya di dalam Islam diatur semuanya sebenarnya. Antara anak dengan orang tua. Terkadang jemaah ini muliakan Allah, akhir terakhir ini. Terkadang kita selaku orang tua selalu menuntut kepada anak. Nah, hormatilah mak. Hormatilah. Lah payah mak mengadangan mak. Dari keti amalayan tua mak gadangan, tua mak. Ini mau diku kan mak.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia itu dalam Islam ada hak-hak orang tua. Tapi karena lupa, ada hak-hak anak yang harus diberikan kepada ada hak-hak anak yang harus diberikan oleh orang tua. Awak terkadang kita menjadi orang tua meminta hak awak, tapi lupa bagian hak anak. Itu sering. Hak orang tua kita, hak anak hak kita itu selalu kita tagih kepada anak. Hormati mak. Haraguilah mak saya tik. Haraguilah pak. Kurang gaik kalian. Haraguilah. Tapi giliran haknya dia tidak pernah kita berikan. Apa hak-hak anak itu? Ada banyak kitab yang membahas tentang hukukul aulad atau hak-hak anak. Cuman ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada 3 hak anak itu. Yang pertama, jadi kan pernah seorang orang tua dia melapor kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, anak ambu ku duraku kamu. Ya anak ambu ku duraku benar kamu." Akhirnya Umar bin Khattab manggil anaknya, tanya, "Wahai nanda benar kau durhaka sama orang tuamu?" Tuh orang tuanya, "Ya, ambu duraku kayamu." Habis itu ditanya sama anak, "Wahai Umar, apakah ada hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya?" Ada. Umar menyebutkan 3. Yang pertama, seorang orang tua wajib memberikan nama yang baik kepada anaknya. Jadi magiah namu anak kojo namu yang elok itu harus. Jadi namu ku bukan sekedar gaya-gaya. Namu ku bukan sekedar pembeda siko sama siko. Enggak. Tapi nama itu memiliki arti, memiliki doa. Dah boleh namu ku sembarang tu nak boleh ada. Talahianya. Kalimat pertama kita ucap itu selagi namu. Jadi ada orang ke gini membiak simpel-simpel. Jadi nama anak kan, apalah arti sebuah nama? Kan itu gini. Apalah arti sebuah? Banyak arti sebuah nama tu banyak. Oh betul. Mulai ruh tu dibawa tu sama malaikat kan naik betul. Atau malaikat lagi tanya, "Man ruh soleh?" Kok ruh sia yang soleh kau? Tu malaikat yang membawa ruh awak tu mengicik nama awak lah tu. Kau Muhammad bin Muhammad. Aku wangi benar ruhnya kau. Masuk. Kalau nama buruk tu di dunia sekadang anak-anak tu kalau namanya nak jalih malunya dimba orang tu. Apalagi di akhirat. Lebih gagah lo nama binatang wak daripada nama anak wak kacau. Punya kucing lagi nama kucing Leonardo. Habis tu Romeo. Gila anak Sujang ni bagi apa? Iyo bana le magi namu kadang namu kucing nama anjing punya anjing bu kadang nama anjing wa bagi nama gugu gua dia bagian namu gagah. Nanti bu anak sembarang sih bu. Lagi nama cancak giliran main baunya kadang. Barang ya kadang. Artinya di dalam kalau apa satu waktu nanti kita bahas ada ndak fikih nama ada. Fikih ko pun namu ko bukan barang suku-suku salah magian namu. Bawa magian namu ke kambing mau dituluk mana magian namu ke anak wak ndak. Kambing ko kambing sekedar. Kambing kan ini kalau kambing ko wak peliharu rancak iko bagian namu yang rancak. Mau je kucing. Kucing ko kalau lah kelas-kelas Anggora, kelas-kelas Persia apalagi yang hidung PC itu. Tu gagah-gagah namu itu. Beda sama kucing-kucing jalan yang ngaco ke rumah awak beberasian segitik beko lagi namanya Mewi, Mary, apa? Ya model-model itulah bu. Nama-namanya agak-agak biasa. Tapi giliran kucing kalau mewah, gagah-gagah nama tu. Kadang ambu sih payah mau ulangkan nama. Saking kebuli-buliannya nama itu. Habis giliran anak itulah. Yang padusi entah Juminam namanya. Yang giliran laki-laki. Ya artinya kalau masuk ke dalam bab nama itu ada beku yang haram diberikan kepada anak. Nah ada nama itu yang haram. Nah boleh nama itu diagian karena ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah saja. Di nama-nama Budi, Wati, Tony, itu bagaimana hukum memberikannya? Itu mubah. Boleh saja bagian namanya. Cuma kalau ada je nama yang lain, misalkan kayak perempuan Aisyah, Khadijah, itu bagaimana? Dulu kan lah tu. Tapi
Ya kalau muala apa lah banyak lah 70 tahun lah 80 tahun nama ibu kebetulan Mary Wati aja mau ganti loh. Gantilah. Nanti jadi Aisyah. Enggak pada dulu deh. Kalau lah segitu lah biasalah lah ibu. Cuman yang jadi apa? Untuk anak atau cucu kita yang lahir, maka memilih sebuah nama itu penting. Ternyata ulama-ulama dulu itu memberikan sebuah nama kepada anaknya itu bukan ya katakan anak ini langsung meletak anda. Ambo jamaah yang dimuliakan Allah, bukan apa-apa. Ambo mencari nama anak ambo tu alun bau orang rumah ambo cari nama anak ambo. Alun bau orang rumah entah sia orang rumah ambo beko, entah sia anak beko, itu nama anak ambo tu ada. Kalau anak ambo pertama padusi yang lahir-lahir yang bagian nama Unaisa. Kalau anak lambu laki-laki yang pertama lahir yang bagian nama anak Uwais Al-Qarni. Purba laki-laki yang lahir pertama itu bagian nama Uwais Al-Qarni. Lahirlah siap padusi yang bagian nama Unaisa. Ala langkok. Lahirlah yang ketiga kok lah dulu namanya. Kok lahir aja baru. Lahir aja sampai ada. Artinya apa? Ya mulai dari nama mulai apa harus kita persiapkan. Itu karena itu bagian dari hak mereka. Hak mereka yang kedua adalah seorang anak itu berhak mendapatkan ibunda yang soleha. Aku kalau kaji panjang. Cuman apa makna ibunda yang soleha? Makanya seorang laki-laki gua harus mencari orang rumah yang soleha. Tak bisa rancak sudah. Aku rancak mah jadi amak anak dia rancak lah anak dia mikir. Tak cukup rancak si anak tu. Makanya kalau berbicara masalah takdir anak yang soleh. Kau kalau takdirnya soleh je. Kalau takdir yo Felix Xiao tu tak pernah ke apaknya membaca Al-Quran, tak pernah ke apaknya biuluan, tak pernah ke sembahyang malam. Felix Xiao soleh, jadi pendai juga dia. Itu Felix Xiao, itu masalah ranahnya ranah takdir. Tapi awak kalau yang apa membahas ilmu itu ranahnya bukan ranah takdir, ranahnya ranah sebab akibat. Kalau niu anak aku menjadi anak soleh itu kan akibat. Sebabnya salah satunya adalah cari yang maknya yang soleha. Jadi kalau ingin anakku rajin sembahyang, tu maknya harus rajin sembahyang. Payah anak rajin sembahyang, amak anda pernah sembahyang. Amak anda pernah sembahyang, tahu-tahu anaknya rajin sembahyang. Itu babnya bab takdir lebih. Tapi kalau bab sebab akibat, ingin menjadikan anak yang soleh, maka orang tua harus menjadi orang tua yang soleh. Karena mereka akan mencontohkan, akan memberikan beginilah cara solat, begini puasa. Orang gaya tidak pernah puasu, baca anak puasu. Orang gaya tidak jago sahur, bahkan nak jago sahur. Mama mencari-cari orang-orang, aduh laki bini pareman tidak pernah puasu, anaknya biasa tidak ke pasur. You baca anaknya ke sahur. Kadang kamu tak jago mah tu malam untuk sahur. Yang kena makan tak tu? Ya mak tidak pernah sahur, tidak pernah puasu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga kata wasiat yang disampaikan oleh Umar. Seorang orang tua wajib mengajarkan Al-Quran dan agama kepada anaknya. Maka anak ini berkata, wahai Umar, satu pun dari yang tiga ini saya tidak dapatkan. Mu tidak ada dia namu yang rancak, orang tua ambo, ibu ambo orang majusi, penyembah api. Tidak ada pula mak yang rancak. Yang ketiga, ambo tidak pernah diajarkan Al-Quran dan agama orang gaya ambo. Maka Umar berkata kepada orang tua, wahai orang tua, sebelum engkau datang menceritakan, mengadukan kedurhakaan anakmu, engkau terlebih dahulu sudah durhaka kepada anakmu. Jadi ternyata ada tak orang durhaka kepada anaknya? Banyak. Awak membiarkan anak awak larut dengan maksiat, itu durhaka tu. Biasanya main judi online di rumah tu durhaka awak tu. Kita durhaka kepada anak kita. Anak bandosu, awak pun dapat dosa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di adilah 6:30 asyuruklah kamasuk. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah tarian di minggu yang lain. Mau minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.